Percobaan perdana Brighton di kompetisi sistem gugur Eropa menghadapi ancaman serius setelah kekalahan dalam leg pertama melawan tim yang bangkit kembali, Roma. Kekalahan ini membuat perjalanan mereka menuju perempat final Liga Eropa tampak sangat sulit, bahkan hampir tidak mungkin. Yuk simak rangkuman ulasannya sebagai berikut. Roma hancurkan Brighton 4-0 dalam pertandingan leg pertama Liga Eropa. Roma menunjukkan dominasi yang tak terbantahkan saat mereka menghancurkan Brighton 4-0 dalam pertandingan leg pertama Liga Eropa. Pertandingan ini menandai debut Brighton di kompetisi sistem gugur Eropa, namun harapan mereka dipatahkan oleh performa gemilang Roma. Pertandingan dimulai dengan Brighton yang berjuang keras untuk mengatasi tekanan dari tim tuan rumah. Namun dua kesalahan fatal dalam pertahanan Seagulls memberikan kesempatan emas bagi Roma untuk mencetak gol. Paulo Dybala membuka skor setelah memanfaatkan umpan Leandro Paredes mengungkapkan kelemahan dalam pertahanan Brighton. Meskipun Brighton mencoba bangkit dengan peluang-peluang mereka, termasuk tembakan Danny Welbeck yang membuat kiper Roma bekerja keras, mereka semakin tertinggal ketika Romelu Lukaku memanfaatkan kesalahan Lewis Dunk di pertahanan Brighton. Di babak kedua, Brighton mencoba untuk mengejar defisit mereka, namun upaya mereka sia-sia. Gol dari Gianluca Mancini dan sundulan Bryan Cristante membuat keunggulan Roma semakin tidak terbendung. Meskipun bermain dengan semangat, Brighton akhirnya harus mengakui keunggulan yang tak terbantahkan dari Roma. Pertandingan leg kedua akan menjadi ujian berat bagi Brighton yang harus mencari cara untuk membalikan keadaan di Stadion Amex. Pertandingan ini memberikan pengalaman yang berharga bagi Brighton dalam kompetisi Eropa, meskipun hasilnya tidak sesuai harapan. Mereka akan berusaha keras untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki performa mereka saat menghadapi leg kedua nanti. Pertandingan dramatis antara Brighton dan Roma tidak hanya menjadi panggung bagi aksi sepak bola yang memukau, tetapi juga menyajikan analisis yang mendalam tentang dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh kedua tim. Brighton dengan perjalanan yang pesat dari keputusasaan menuju euforia Eropa dalam beberapa dekade terakhir menghadapi kekalahan yang pahit dari Roma, sebuah kekuatan besar dalam sepak bola Italia dan kompetisi Eropa secara keseluruhan. Untuk pelatih Brighton Roberto De Zerbi, kekalahan ini adalah pengingat yang brutal akan tantangan yang dihadapi oleh timnya. Meskipun gaya permainan dan kecerdasan taktisnya telah mengesankan banyak pihak, termasuk klub-klub top seperti Manchester United dan Bayern Munchen, kembali ke tanah air dengan kekalahan seperti ini adalah pengalaman yang merendahkan hati. Strategi Daniele De Rossi, bos Roma, dalam menekan Brighton di lini depan dan mengganggu permainan mereka berhasil dengan baik. Kesalahan defensif menjadi celah bagi Roma untuk unggul 2-0 sebelum jeda. Dan meskipun Brighton mencoba bangkit, kualitas Roma terbukti terlalu berat untuk ditaklukkan. Kekalahan ini menandai ketidakberuntungan dari Brighton yang kini telah kalah dalam 3 pertandingan berturut-turut. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di era kepelatihan De Zerbi. Ini adalah momen penting bagi tim untuk merefleksikan dan mengevaluasi langkah-langkah selanjutnya dalam upaya mereka untuk kembali ke jalur kemenangan. Meskipun hasilnya tidak sesuai harapan, pertandingan ini memberikan pelajaran berharga bagi Brighton, menawarkan kesempatan untuk tumbuh dan meningkatkan kinerja mereka di masa mendatang. Roberto De Zerbi, pelatih Brighton, tidak menyembunyikan kekecewaannya dan mengakui bahwa pertandingan ini adalah kenyataan yang sulit bagi timnya. Di Stadio Olimpico, perjalanan The Seagulls di Eropa berubah menjadi mimpi buruk saat mereka kebobolan 2 gol di setiap babak. Menandai kekalahan telak pertama klub ini dalam pertandingan sistem gugur Eropa. Saya pikir Roma jauh lebih baik dalam hal pengalaman untuk memainkan permainan seperti ini, dan kami sangat menderita, ujar De Zerbi. Kami tidak terbiasa memainkan kompetisi ini dan hari ini kami membayar semuanya. De Zerbi dengan jujur mengakui bahwa Brighton masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk bersaing di level ini.
Dalam menghadapi tantangan ini, dari pemilik klub hingga pemain perlu adanya peningkatan dalam semua aspek. Komentar De Zerbi menggarisbawahi pentingnya pengalaman dan kesiapan mental dalam kompetisi Eropa. Meskipun kekalahan ini menyakitkan, itu juga menjadi pemicu untuk Brighton untuk terus meningkatkan diri dan mengejar ambisi mereka di panggung Eropa. Pertandingan antara Brighton dan Roma dalam Liga Eropa tidak hanya memberikan drama di lapangan, tetapi juga menghadirkan fakta dan angka penting yang patut diperhatikan. Kekalahan terberat sejak Oktober 2019. Kekalahan 4-0 yang dialami Brighton malam itu merupakan kekalahan terberat bagi tim Inggris di Eropa sejak Oktober 2019. Pada saat itu, Tottenham Hotspur dikalahkan 5 gol oleh Bayern Munchen di Liga Champions dengan skor akhir 2-7. Tren kekalahan pertama bagi Roberto De Zerbi. Brighton telah kalah dalam 3 pertandingan berturut-turut di semua kompetisi untuk pertama kalinya di bawah asuhan Roberto De Zerbi. Ini juga merupakan pertama kalinya pelatih asal Italia itu dikalahkan dalam 3 pertandingan berturut-turut sebagai manajer sejak Januari 2020 ketika ia menjabat sebagai pelatih Sassuolo. Gol pembuka Paulo Dybala mengakhiri rekor tanpa kebobolan. Gol pembuka Paulo Dybala menjadi gol pertama yang kebobolan oleh Brighton di Liga Eropa sejak Oktober 2023 ketika mereka bermain melawan Marseille. Gol ini mengakhiri rekor 441 menit tanpa kebobolan di kompetisi bagi Seagulls. Rekor Facundo Buonanotte. Pada usia 19 tahun 75 hari, Facundo Buonanotte dari Brighton menjadi pemain Argentina termuda yang menjadi starter di pertandingan babak sistem gugur Liga Eropa. Prestasi ini menandai kontribusi yang signifikan dari pemain muda dalam tim Brighton. Fakta-fakta ini tidak hanya mencerminkan dinamika pertandingan, tetapi juga memberikan wawasan yang menarik tentang kinerja dan perkembangan tim di panggung Eropa. Nah, bagaimana menurut Football Lovers setelah melihat ulasan barusan? Jawab di kolom komentar ya.